Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Bella Syarina NPM 1914412. Saya Rahma Yusma Nasution, NPM 1981428. Saya Trihana Makfira akan Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2, yaitu tentang bangunan vernakuler di Pulau Jawa. Arsitektur vernakuler sendiri memiliki arti yaitu arsitektur yang terbentuk dari proses yang berangsur-angsur lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Vernakuler berasal dari bahasa Latin yaitu vernaculus yang berarti lokal, domestik, asli, pribumi. Pembentukan arsitektur berangsur dengan sangat lama sehingga sikap bentuknya akan mengakar. Oke, yang pertama kita akan membahas bangunan vernakuler di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Berikut penjelasannya. Berikut bangunan tradisional dan vernakuler di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu Joglo Pati. Rumah adat yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dikenal juga dengan nama Joglo Jumawa. Joglo Pati merupakan perpaduan budaya masyarakat Jawa dan Cina. Perpaduan ini juga nampak pada bentuk gentengnya. Sekilas Joglo Pati memiliki kemiripan dengan Joglo Kudus. Perbedaannya terletak bagian pintu dan gentengnya. Rumah adat ini mulai dibangun oleh masyarakat Pati sekitar tahun 1700 Masehi. Baik, yang ini namanya rumah kampung. Rumah adat jenis ini banyak diterapkan pada hunian masyarakat dari kalangan biasa. Rumah kampung memiliki kemiripan dengan rumah panggang P. Namun terdapat perbedaan pada tiang rumah. Rumah kampung memiliki keunikan pada jumlah tiangnya yang merupakan kelipatan 4. Selain itu, pada rumah kampung tersebut dua teras yang terdapat di bagian depan dan belakang rumah. Meskipun dikenal sebagai rumah adat Jawa, bangunan dengan konsep rumah kampung tak hanya ada di Jawa, tetapi juga tersebar hingga Madura dan Bali. Selanjutnya, rumah Kudus. Rumah joglo yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah, memiliki ciri khas pada atap genteng yang dikenalkan dengan nama atap pencu. Pada atap ini terdapat bagian bernama gundeng, raja yang bermotif tumbuhan, sebagai simbol memohon perlindungan kepada Tuhan. Filosofi rumah adat ini juga ada pada setiap bagian lain yang melambangkan cara pandang penghuninya terhadap alam, manusia, dan Tuhan. Bagian ini merupakan perpaduan antara budaya Hindu, Islam, Cina, dan Eropa. Rumah Joglo Kudus hampir keseluruhan bagiannya menggunakan kayu jati asli. Ukiran yang ada pada Joglo Kudus menonjolkan keindahan bangunan. Ini juga didukung oleh material yang digunakan dan tata letak ruangannya. Ini adalah Bangsa Kencono yang terletak di Yogyakarta. Bangsa Kencono terdapat di kawasan keraton. Rumah adat yang sering disebut Padepokan ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756 Masehi. Lisan Bangsal Kencono selain didominasi oleh budaya Jawa, juga mendapatkan pengaruh dari budaya dan arsitektur Belanda, Cina, dan Portugis. Secara umum, desain bangunan ini melambangkan kecintaan terhadap alam. Atap bangunan ini memiliki bubungan tinggi yang ditopang oleh 4 tiang soko guru. Selanjutnya adalah rumah kebaya. Rumah adat Betawi ini dikenal juga dengan nama lain rumah bapang. Penamaan rumah ini merujuk pada bentuknya yang serupa dengan lipatan-lipatan pada kebaya. Atap rumah terbuat dari genteng atau anyaman daun kirai. Bagian konstruksi kuda-kuda rumah menggunakan kayu kecapi atau kayu gowo, sementara kayu nangka digunakan untuk dinding. Jendela menghadap ke arah makan keluarga ini mengandung makna untuk mengingatkan manusia akan kematian. Rumah gudang. Atap rumah gudang ini bentuknya menyerupai pelana atau perisai, sedangkan atap depannya miring. Desainnya ini persegi panjang dengan bentuk memanjang ke bagian belakang.
Atap rumah perahu Kumurup ini terdiri dari 4 sisi yang 2 bagiannya menyerupai trapesium sama kaki dan 2 bagian laginya bentuknya segitiga. Khas dari rumah perahu Kumurup ini, separuh bagian mukanya agak menjorok ke dalam. Imah Jolopong. Imah Jolopong ini adalah rumah panggung dengan khas atap segitiga yang memanjang dan pelana. Bagian dasar rumah ditopang batu. Dinding rumahnya dari anyaman bambu atau bilik. Rumah Togok Anci. Rumah ini khasnya berupa 2 atap dengan bagian bawah yang menjorok keluar. Keunikan dari rumah Togok ini, seluruh bagian dindingnya dari anyaman bambu. Imah Capit Gunting. Imah Capit Gunting ini bentuknya memanjang. Bagian ujung atapnya, di bagian muka dan belakang terdapat bambu atau kayu yang bersilang menyerupai gunting yang terbuka. Bangunannya menonjolkan budaya dari suku Sunda. Rumah adat Jawa Timur dikenal dengan istilah rumah joglo yang umumnya berbentuk limasan atau dara gepak. Secara umum, rumah joglo dibangun dari kayu jati karena kualitas kayunya yang kuat. Bangunan rumah joglo yang berasal dari Jawa Timur memiliki beberapa ciri khas khusus pada bangunan tersebut. Pada umumnya, rumah joglo dibangun dari kayu jati dikarenakan kualitas kayu yang kuat. Joglo Situbondo. Bentuk rumah joglo ini menyerupai limas atau dara gepak. Desain rumah joglo yang banyak terdapat di daerah Situbondo dan Ponorogo ini melambangkan hubungan baik antara manusia dengan alam. Sama dengan joglo jenis lain, bahan utama joglo Situbondo juga adalah kayu jati. Yang ketiga ada Joglo Hageng. Rumah adat Joglo Hageng memiliki ciri khas dengan bentukannya yang luas dan memiliki banyak tiang. Selain itu, atap pada Joglo Hageng merupakan atap tritisan yang rendah dan bentuknya melanda serta terdiri dari 3 susunan. Tambahan atap yang ukurannya lebih kecil pada Joglo Hageng disebut pengerat. Selain itu, pada rumah joglo jenis ini terdapat tambahan teratak pada keliling rumah. Ada rumah limasan Semartinando. Jenis rumah limasan Jawa berikutnya adalah rumah Semartinando yang memiliki atap berunjung yang ditopang oleh 4 buah tiang. Keempat balok tersebut kemudian ditopang oleh balok atau belandar di bagian tengah sehingga atap berunjung tak langsung bertumpu pada tiang utama. Rumah Semartinando ini dilengkapi dengan 16 tiang saka plus 4 tiang saka pembantu dan 4 buah saka utama di tengah. Ada rumah Tengger. Rumah adat ini merupakan rumah tradisional suku Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Bangunan terbuat dari kayu dengan ciri khas atap hubungannya yang tinggi dan nampak terjal. Ciri khas lainnya adalah pada bagian muka rumah terdapat balai-balai yang berfungsi sebagai tempat duduk. Rumah Tengger hanya memiliki 1 atau 2 jendela saja dengan material utama bangunan berasal dari kayu dan bambu. Kedekatan dengan sumber mata air dan kontur tanah yang rata menjadi salah satu faktor utama dalam memilih lokasi pembangunan rumah. Rumah Tengger biasanya terdiri dari kumpulan rumah-rumah yang bergerombol dan tidak beraturan. Hal ini bertujuan untuk melindungi rumah dan terjangan angin gunung dan cuaca dingin yang ekstrim.